Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فصلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله، يا أبا الزهراء، يا كوكبا من ضياء، يا نجما شق أفق السماء، يا أمل الإنسانية السمحاء. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, di awal khutbah ini saya tidak lupa untuk mengingatkan diri pribadi dan juga jamaah sekalian dengan wasiat untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat ini adalah wasiat besar karena datangnya minallahil akbar. Wasiat ini besar karena diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, dan Allah Subhanahu wa taala memberlakukannya kepada umat yang pertama sampai umat yang terakhir. Di mana Allah berfirman, "Walaqad
wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan telah kami wasiatkan kepada umat-umat yang kami berikan kitab kepada mereka sebelum kalian. Siapa yang dimaksud? Orang-orang Yahudi umatnya Nabi Musa, orang-orang Nasrani umatnya Nabi Isa, dan juga umat-umat yang lain yang Allah berikan kitab kepada mereka sebelum kita. Lalu Allah katakan wa iyyakum, dan juga kepada kalian diwasiatkan. Kalian ini kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik yang duduk di depan, di tengah, di belakang, yang masih tegap, yang miring, yang sudah tidur, semuanya. Apa wasiatnya? Cuma satu. Anittaqullah, adalah kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, Allah berikan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Karena inilah makna daripada ketakwaan, imtithalu awamirillah wattinabu nawahihi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi cegah larangannya. Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita tentang surga dan kenikmatannya di dalam Al-Qur'an Al-Karim, yang hakikatnya dalam hadis disebutkan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, atau terbersit di benak manusia. Semua kenikmatan itu Allah katakan u'iddat lil muttaqin, disediakan untuk hamba Allah yang bertakwa. Kita berdoa, kita yang sekarang berkumpul di tempat ini, mudah-mudahan kaum muslimin juga di masjid yang lain, saudara-saudara kita yang perempuan, istri kita, anak-anak kita di rumah, mudah-mudahan kelak di yaumil akhir Allah kumpulkan fi zumratil muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian dirahmati Allah, waktu berjalan begitu cepat. Tak terasa kita ini sekarang berada di penghujung 10 hari pertama dari bulan Rajab. Masih ada 20 hari ke depan bulan Rajab. Jemaah sekalian, kita perlu untuk dibuat sadar bahwa kita berada di salah satu di antara bulan suci. Bulan Rajab itu bukan bulan biasa. Berarti dia bulan luar biasa. Kenapa jemaah sekalian? Karena dia termasuk salah satu di antara 4 bulan yang dikatakan di dalam Al-Quran sebagai Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan suci. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna iddatash shuhur indallah, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah, 12 syahran, ada 12. Fi kitabillahi, dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sudah menetapkan bahwa waktu dalam 1 tahun itu akan dibagi menjadi 12 bulan. Mulai kapan ketentuan ini Allah berlakukan? Yauma khalaqas samawati wal ardh. Mulai Allah menciptakan langit dan bumi. Dan yang dimaksud dengan 12 bulan ini bukan Januari sampai Desember, tapi yang dimaksud adalah bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, dan sampai diakhiri dengan bulan Dzulhijjah. Kemudian Allah mengatakan minha arba'atun turun. Di antara yang 12 bulan itu ada 4 bulan suci, bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itu sudah ketetapan agama yang lurus. Jemaah sekalian, perlukah kita tahu bahwa kita sekarang berada di bulan Rajab, dan kata Nabi SAW, 4 bulan itu salasun sardun wa wahidun fardun, 3 bulan berurutan dan 1 bulan sendirian. Yang berurutan adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang sendirian adalah bulan Rajab. Jadi pentingnya kita tahu bahwa kita sekarang berada di salah satu bulan haram. Jawabannya adalah penting. Kenapa? Karena ada instruksi secara khusus kepada kita hamba-hamba Allah berkenaan dengan keberadaan kita di bulan haram. Saya akan lanjutkan ayat yang saya bacakan tadi. Dzalika dinul qayyim, itu sudah ketetapan agama yang lurus. Kemudian Allah katakan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzalimi diri kalian pada 4 bulan itu. Jadi ada larangan secara khusus, tidak boleh melakukan kezaliman di 4 bulan ini. Tapi bukan berarti di 12 bulan menjadi boleh, tidak. Di 12 bulan itu tidak boleh, di 4 bulan lebih tidak boleh lagi. Nah, apa
resikonya, jamaah sekalian, resikonya adalah pelipat gandaan nilai kesalahan, nilai kezaliman, nilai dosa yang dilakukan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, memang secara umum kebaikan itu yang akan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat, bisa lebih dari itu. Sementara keburukan wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Keburukan itu biasanya standarnya 1:1, tapi nilainya bisa berlipat keburukan itu kalau dia mengandung satu unsur penodaan terhadap sebuah kehormatan. Contoh misalnya, menodai kehormatan tempat. Sholat di Masjidil Haram itu ratusan ribu kali dibandingkan masjid lain, tapi kemaksiatan di sana akan berlipat juga karena menodai kehormatan. Satu. Dua, kalau ada penodaan terhadap kehormatan pelaku itu tambah dia terhormat, jemaah sekalian. Kalau dia melakukan kesalahan, itu beda dengan kesalahan sama dilakukan oleh orang biasa. Nilainya pasti berbeda, dan logika kita menerima itu. Mencuri, jemaah sekalian, walaupun itu dilakukan preman, itu nggak boleh. Tapi akan lebih tidak boleh kalau itu dilakukan misalnya oleh penegak hukum, lebih nggak boleh. Pegawai Departemen Keuangan itu dilarang untuk korupsi, walaupun duitnya banyak di situ. Dilarang. Tapi bagaimana kalau yang melakukannya adalah pegawai di KPK? Ya tambah nggak boleh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengancam istri-istri Nabi. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Ya nisa'an Nabi, wahai istri-istri Nabi, may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah." Siapapun di antara kalian yang melakukan perbuatan keji dan itu terbukti, yudha'af lahal adzabu dzaifain. Adabnya itu dilipat gandakan dibandingkan dengan wanita biasa. Kenapa? Karena istri Nabi itu orang yang Allah muliakan, Allah jadikan pendamping makhluk yang paling agung. Ini yang kedua. Jadi kalau ada penodaan kehormatan tempat, yang kedua yang pertama menodai kehormatan tempat, yang kedua menodai kehormatan pelaku, yang ketiga menodai kehormatan waktu. Maka para ulama mengatakan bahwasanya semua kezaliman, kenapa Allah memberikan secara khusus pelarangan untuk melakukan kezaliman di 4 bulan ini untuk mengisyaratkan resikonya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Coba sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari jangan zalimi diri? 4 bulan ini tidak boleh menzalimi diri. Apa maknanya menzalimi diri? Apakah menzalimi diri itu maksudnya orang ngambil batu kemudian dia pukulkan ke kepalanya? Enggak. Ini orang pandir model begini. Terus apa yang dimaksud? Nomor 1, jangan zalimi diri, maknanya jangan maksiat kepada Allah. Kenapa? Karena semua kemaksiatan kepada Allah hakikatnya kezaliman kepada diri pelaku. Satu catatan jemaah sekalian, Allah itu la tanfa'uhu ta'atu man ata'. Tidak akan bermanfaat buat Allah ketaatan orang yang taat. Kita sholat Jumat, kita ngaji, itu nggak ngefek apapun buat Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Ma zada dzalika fi mulki syai'an." Itu tidak akan menambah kekuasaan walaupun sedikit. Jangankan dilakukan oleh sebahagian orang, dilakukan oleh seluruh makhluk dari kelompok jin dan manusia dari zamannya Nabi Adam sampai makhluk terakhir, kata Allah. Kalau semuanya bertakwa, itu tidak akan menambah kekuasaanku walaupun sedikit. Begitu juga sebaliknya, Allah itu la tadurruhu maksiyatu man asa. Allah tidak mendapatkan kemudaratan dari kemaksiatan yang dilakukan oleh hambanya. Jangankan dilakukan oleh sebagian, seluruh makhluk dari kelompok jin dan manusia. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Itu tidak akan mengurangi kekuasaan walaupun sedikit.
Sehingga kembali kepada siapa? Kembali kepada pelaku. Dalilnya apa jemaah sekalian? Dalilnya yang menguatkan adalah kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Adam diperintahkan oleh Allah SWT jangan dekati pohon ini. Tapi karena tergoda oleh iblis, lupa akan larangan itu, bukan hanya mendekati, bahkan dia memakannya, akhirnya Allah usir dari surga. Nabi Adam tahu ini adalah kesalahan. Bayangkan jemaah sekalian, apa doa yang dibaca oleh Nabi Adam? Adam asa, Adam murabbah. Nabi Adam yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, kami menzalimi diri kami, bukan kami menzalimi dirimu. Karena Allah nggak dapat efek apa-apa. Yang pertama, jadi jangan zalimi diri, maknanya jangan maksiat kepada Allah. Yang kedua, jangan zalimi diri, maknanya adalah jangan zalimi orang lain. Karena selain orang itu adalah dirimu sendiri, kita satu tubuh, apa yang menyakitkan saudara kita itu menyakitkan kita juga. Jamaah sekalian, apapun kezaliman yang dilakukan oleh seseorang di dunia, kemudian dia berhasil merekayasa dan melepaskan diri dari tanggung jawab, itu di dunia saja. Tapi di akhirat tidak. Di akhirat semua rahasia-rahasia akan terbongkar. Allah katakan yauma tublas sarair. Pada hari itu semua akan dibongkar yang rahasia-rahasia itu. Dan ini merupakan konsekuensi keadilan Allah Subhanahu wa taala, karena banyak pengadilan dunia yang belum bisa menyelesaikan secara tuntas. Makanya jemaah sekalian, kata Nabi, nanti di antara umat Muhammad ini ada orang-orang yang akan menjadi bangkrut. Bukan bangkrut duit, tapi bangkrut pahala. Siapa dia? Man ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang datang pada hari kiamat bi sholatin wa shiyamin wa zakat. Dia bawa pahala salat, puasa, zakat, cuman sayang dia bawa kezaliman kepada orang. Dan tidak diselesaikan di dunia, dibawa sampai mati. Kata Nabi SAW, ya'ti wa qad syatama hada. Dia dulu pernah mengejek si fulan. Wa qadafa hada, pernah menuduh si fulan. Wa akala mala hadza, pernah makan hartanya si fulan. Wa safaka dama hadza, pernah membunuh si fulan. Wa daraba hadza, pernah memukul si fulan. Macam-macam banyak kezalimannya. Akhirnya di hadapan Allah, katakan, Nabi katakan, fayuta hadza min hasanatihi. Si fulan ini dapat bahagian dari pahalanya. Wa hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Dibagi-bagi kalau sekarang pahalanya. Fa in faniyat hasanatuhu, kalau pahalanya sudah habis, qabla an yuqdama alaihi, sebelum terselesaikan apa yang menjadi beban dia, ukhidha min khatayahum, dosanya orang yang dizalimi itu yang akan diambil jemaah sekalian. Summa turihat alaihi, lalu dibebankan kepada orang ini, summa turihat finnar, lalu orang itu dimasukkan ke neraka. Pertanyaannya, sebenarnya siapa yang dizalimi? Diri sendiri, bukan orang lain. Maka jangan zalimi diri, dua maknanya. Jangan maksiat kepada Allah. Dan yang kedua, jangan zalimi orang lain, walaupun kita bisa melepaskan diri dari tanggung jawab. Oleh karena itu, jemaah sekalian, dalam 4 bulan ini sebenarnya adalah stasiun, terminal kita latihan ketat memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak maksiat berarti melakukan ketaatan. Dan setiap ketaatan yang dilakukan pada hari semacam ini, pada bulan-bulan suci, itu pasti akan dilipat gandakan. Jadi latihan 4 bulan. Kemudian yang latihan keduanya, latihan memperbaiki sikap kepada sesama, akhlak yang baik, dan jangan sampai menzalimi orang dalam bentuk apapun. Apakah itu nyakitin hatinya, atau urusannya dengan hartanya, atau urusannya dengan fisiknya, dengan memukul, apalagi sampai membunuh. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kalau apa yang saya sampaikan ini merupakan pengingat, maka saya tujukan pertama kali kepada diri saya sendiri, kemudian kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan ini akan memberikan manfaat. Kata Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin.
Berilah peringatan, karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب القول لا اله الا هو اليه المصير اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعلموا ان الله تعالى قال في كتابه الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات اللهم لا تدع فينا وفي المسلمين ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم ارزقهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم نصرا مبينا اللهم وحد شملهم اللهم اجمع كلمتهم اللهم انصرهم على أعدائك وأعدائهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة